Jadi ketika teman-teman melihat channel orang lain itu kok sudah sampai 10.000, 100.000, kemudian sudah ada iklannya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memahami tema kita apa, kemudian kita paham dengan momen-momen kapan orang mencari informasi tertentu, yang ketiga adalah konsisten. Nah, di sini yang saya sendiri pun juga mengalami kendala ya di konsisten ini. Kita berusaha bagaimana video kita upload itu setidaknya seminimalnya itu 1 kali ya per minggu, atau lebih baiknya 2 sampai 3 video per minggu. Tapi kadang-kadang ya bagi kita yang bekerja sebagai yang full gitu ya, tentu memanfaatkannya adalah di momen libur Sabtu atau Minggu. Nah, di sanalah kita ibaratnya membuat video, kemudian mengediting ya, karena mungkin bagi teman-teman yang sudah mencoba, saya rasa pasti mengalami sensasi yang berbeda gitu ya, sensasi yang cukup membutuhkan tenaga yang luar biasa, kemudian menghabiskan waktu yang cukup banyak. Karena untuk membuat 3 menit video saja saya rasa mungkin ada yang sampai setengah hari sampai 1 hari gitu ya, untuk bisa membuat 3 sampai 5 menit video. Jadi memang usaha membuat video itu cukup besar gitu, mulai dari membuat videonya sampai mengedit sampai mengupload. Jadi ketika teman-teman melihat channel orang lain itu kok sudah sampai 10.000, 100.000, kemudian sudah ada iklannya gitu ya, lihat juga mereka sebelum itu bagaimana. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang subscribernya masih 10, 100, 200, jam tayangnya belum sampai sampai 100 jam gitu misalkan seperti itu. Jadi itu adalah memang by proses. Jadi kita harus kita boleh melihat channel yang lebih bagus ya, lebih berkualitas, kemudian kita bisa belajar dari sana. Tetapi kita harus pahami ini adalah by proses. Karena kalau tidak kita akan terhenti di jalan. Kita merasa sudah bosan, sudah merasa putus asa, sehingga kita tidak melanjutkan membuat videonya. Dan satu lagi teman-teman, mengembangkan channel YouTube, orang tidak akan terlepas dengan tujuan monetisasi. Jadi tidak bisa dipungkiri orang mengembangkan channel YouTube itu karena monetisasi. Meskipun ada beberapa orang, beberapa yayasan yang memang sekedar untuk sharing, kemudian untuk informasi. Tetapi secara umum, terutama yang individual itu ya, niat atau tujuan untuk monetisasi itu tidak bisa dielakkan. Nah, akan tetapi teman-teman, kita sah-sah saja untuk bisa channel kita itu di-approve sebagai partner YouTube, bisa dimonetisasi dan menghasilkan uang ya gitu ya, menghasilkan dolar lah dari video yang telah kita buat. Ya memang sah-sah saja, nggak masalah. Tetapi kalau itu menjadi tujuan utama pada saat kita mengembangkan channel yang baru seperti saya, channel saya ini tergolong channel yang sangat baru juga, masih ibaratnya masih muda lah gitu, sangat muda sekali, meskipun sudah dimonetisasi. Cenderung kita mudah putus asa di jalan ya, di pertengahan jalan, ketika kita melihat subscriber kita itu kok nggak nambah-nambah, kemudian viewer kita kok sedikit sekali, kemudian kok watch time-nya sangat sedikit, kemudian kita sudah coba sub for sub gitu ya, kemudian kita sudah coba nonton video orang lain, kita subscribe tapi dia nggak subscribe kita gitu ya, karena dengan mindset awal kita adalah monet gitu ya, dan kita mengenyampingkan tujuan awal kita dalam membuat video. Nah, terutama bagi kita yang sebagai pendidik, tidak masalah kita berharap channel kita itu disetujui sebagai partner YouTube, dimonetisasi, tetapi jangan lupa kita juga niatkan bahwa kita men-sharing video itu adalah untuk berbagi kepada orang lain gitu. Tergantung dari sudut keilmuan kita, tergantung dari pengalaman yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan begitu juga pada teman-teman lainnya dengan profesi lainnya, mungkin dengan dokter kah, sebagai teknisi kah, dan apapun itu dengan profesi teman-teman, kemudian dengan kesukaan dan hobi teman-teman.
usahakanlah video yang kita sharing itu adalah video yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di sini tentu jangan lupa YouTube memiliki pedoman komunitas, ya. Jadi ada beberapa hal yang jangan sampai dilanggar, termasuklah di sana melanggar hak cipta, kemudian video-video yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, kemudian video-video yang mengandung sara dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, jadi ketika teman-teman sudah mencoba dengan 3 hal tadi, sudah menentukan temanya, kemudian memahami momennya, momen videonya, kemudian kita konsisten, ya. Jadi ada 3 hal. Dan teman-teman juga silahkan manfaatkan sharing pengalaman dari channel manapun, dari YouTuber manapun tentang pengembangan channel. Kita bisa lihat channel mereka itu kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka mengembangkan channel itu, apalagi channel yang memiliki tema yang sama dengan kita, gitu ya. Dan kita bisa melihat bagaimana videonya, bagaimana thumbnailnya, bagaimana CAO-nya, gitu ya. Jadi untuk hal ini kita bahas kemudian, bagaimana sih membuat CAO-nya, bagaimana membuat thumbnail yang bagus, bagaimana membuat deskripsinya. Nah, saya sendiri pun juga belajar dari pengalaman dari sharing dari YouTuber lainnya. Nah, teman-teman, saya ya kalau mengambil informasi, menerima informasi dari orang yang saya rasa itu bermanfaat untuk pengembangan, ya silahkan untuk men-like, men-subscribe ya channel itu, gitu ya. Dan bagi mereka yang channelnya dimonetisasi, ya nggak masalah ya, kita nggak terlampau cepat melewati iklan gitu. Ibaratnya membantu mereka membuat video. Bagi teman-teman yang membuat video pasti sadar dan paham bagaimana membuat video itu cukup sulit gitu ya, dan membutuhkan usaha. Jadi sebagai ucapan terima kasih kita kepada mereka yang telah membuat video itu, jadi ya nggak masalah, subscribe saja, like saja gitu ya. Kalau itu merasa kalau video itu merasa perlu di-share lebih luas gitu, informasi yang disajikan, ya silakan share gitu. Jadi kita tidak terlampau sulit untuk mengklik subscribe, like gitu ya ke channel YouTube yang teman-teman mendapatkan informasi dari YouTube tersebut. Teman-teman silahkan berkarya, silahkan mencoba membuat strategi channel ini, channel YouTube teman-teman semuanya. Dan momen WFH ini adalah momen yang paling tepat ya bagi teman-teman untuk mencoba membuat channel YouTube, karena nanti nggak tahu ya, setelah pandemi COVID-19 ini kita akan kembali normal insya Allah, mudah-mudahan, dan kita sudah kembali kepada rutinitas seperti biasa. Kalau sekarang kan masih di rumah nih, kemudian masih banyak kegiatan di rumah dan bisa dimanfaatkan dengan membuat video. Ya, dengan silahkan dengan hobi masing-masing, silahkan dengan kesukaan masing-masing, silahkan dengan stylenya masing-masing. Nggak perlu apakah orang itu kan formal cara ngomongnya, apakah saya harus seperti itu? Ya, jadi sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Kalau kita merasa ini adalah sebuah vlog harian, ya silahkan gitu. Atau kita memang fokus kayak kuliah materi gitu ya, yang diupload secara kontinu, silahkan. Carilah seperti apa diri kita gitu ya. Kemudian tema kita yang akan kita usung itu seperti apa. Jadi silahkan cari itu mulai dari sekarang, dan sesuaikan dengan passion kita masing-masing, sesuaikan dengan keilmuan kita masing-masing, sesuaikan dengan pengalaman kita masing-masing. Oke teman-teman, mungkin demikian untuk sharing pada kali ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengembangkan channel YouTube-nya bisa berkembang, dan tentu dari tujuan teman-teman adalah monet kan ya. Nah, dan mudah-mudahan di-approve sebagai partner YouTube-nya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, atau share video ini kalau teman-teman bisa mengambil manfaat ya dari video ini. Sampai jumpa pada sharing selanjutnya. Mudah-mudahan doakan ya teman-teman ya. Channel saya ini sekarang lagi review kedua ya. Kesannya review kedua dari Google AdSense ya. Jadi sekarang kan saya baru melewati dari 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Iklan udah masuk gitu. Tapi belum bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, jadi ada tahap keduanya nanti. Dan mudah-mudahan saya juga bisa sharing kepada teman-teman ketika channel saya itu semakin berkembang dan bisa dikatakan lebih mapan, dan saya coba akan sharing lagi bagaimana sih channel saya selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman coba gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga lupa ya. Oke teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya sharing pengalaman saya kepada teman-teman semuanya.